bisa lah saya minta waktunya. Bisa, boleh Bu. Oke. Gimana dapat Bu? Ini hari ini tuh sebenarnya saya mau kegiatan coaching. Oh, Kegiatan coaching dengan partner saya. Saya minta Bu Dina jadi supervisor saya. Jadi mengamati saya. Kira-kira apa yang saya lakukan nanti pas atau tidak? Siap-siap Bu. Saya hari ini kebetulan tidak ada kegiatan juga. Syukurlah ya, alhamdulillah. Jadi ada waktu juga untuk dapat menjadi supervisor buat Ibu. Ibu, sebelumnya nanti akan ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Oke, siap. Nah, jadi Ibu sebagai coach yang baik, nah itu ada 3 kriteria yang harus kita kuasai. Yang pertama, presensi. Yang kedua, mendengarkan aktif. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan berjawab. Ya. Dari 3 kompetensi ini, kira-kira mana Bu nanti yang Ibu inginkan untuk saya dapat amati dan bisa kembali? Dari 3 ya, listen, dengar, dan kayak ini yang paling benar yang ini, membuat pertanyaan yang berbobot. Ini yang perlu saya gali di diri saya sendiri. Jadi saya nanti fokusnya ke pertanyaan yang berbobot saja. Kalau present otomatis saya mesti present. Kemudian kalau mendengar pasti saya akan mendengar curahan dari partner saya. Yang ketiga itu yang perlu saya kembangkan. Baik-baik Bu. Nah, sebelumnya tapi ada pertanyaan lagi dari Bu. Kira-kira bagian yang mana yang Ibu inginkan saya fokus amati? Yang difokuskan ya itu saja, yang keterampilan saya dalam membuat pertanyaan yang berbobot. Jadi tolong nanti belajar amati kegiatan saya. Selama kegiatan alur cerita yang saya lakukan itu pas atau tidak. Kemudian pertanyaan yang saya sampaikan ke partner saya itu pas atau tidak, dan ini minta tolong diperhatikan yang itu. Baik-baik. Selanjutnya Bu, penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan. Kan yang akan Ibu kembangkan tadi kan mengenai pertanyaan berbobot. Penilaian Ibu terhadap mengajukan pertanyaan berbobot itu yang seperti apa? Kalau menurut saya sih, menurut pikiran saya itu sudah bisa sih menanya pertanyaan yang berbobot. Tapi apakah yang saya lakukan itu pas atau belum dengan kriteria yang seharusnya dilakukan, baru menurut saya sih. Kalau menurut yang seharusnya, yang pertanyaan yang berbobot itu yang bisa membuat coaching partner saya itu tadi bisa menyampaikan apa yang menjadi pemikiran dia. Jadi bisa membangkitkan banyak pemikiran dari coaching, ide-idenya agar dia bisa menemukan ide. Itu harusnya di situ. Tapi nggak tahu nanti. Ya, baik Bu. Berarti Ibu sebenarnya sudah yakin dengan kemampuan Ibu dalam menanyakan pertanyaan, mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu. Hanya saja Penilaian saya sudah, cuma kan nggak tahu menurut kriteria belum tentu. Iya Bu, paham saya Bu. Jadi Ibu ingin nanti saya mengamati apakah pertanyaan berbobot tersebut sudah pas sesuai dengan kriteria atau belum seperti itu ya. Oh, baik Bu. Nah, kemudian harapan Ibu dari kegiatan supervisi ini itu Harapan saya, ketika saya sudah disupervisi, saya menjadi coach, itu betul-betul menjadi coach yang benar, sesuai arahan yang benar, bisa menjadi pendengar yang baik, dalam kegiatan, kemudian bisa mengajukan pertanyaan yang sesuai kriteria. Jadi harapan saya bisa menjadi coach yang baik bagi partner saya. Siap-siap Bu, nanti akan coba saya bantu menjadi supervisor. Kemudian nanti saya akan membuat catatan-catatan yang nantinya akan bisa digunakan untuk melakukan refleksi dan tindak lanjut Ibu ya. Siap, terima kasih. Oke. Baik, sekarang silahkan Ibu lakukan coaching bersama dengan Terima kasih waktunya.
temannya padahal senang kalau lihat di layar besar kita mengikuti gerak lagu itu. Tapi kok anak ini sama sekali nggak mau ya Bu. Oh, jadi tujuan misi hari ini curhat ya, ini mau bercerita tentang masalah yang sering hadapi di kelas. ya, betul. Kebetulan saya juga waktunya longgar, nanti cerita-cerita. Jadi justru punya permasalahan anaknya di kelas Nggak mau mengikuti nggak mau. betul ya kegiatan. Terus itu sudah berlangsung beberapa kali atau hanya waktu itu saja? Sudah lama Mas. Sejak kita kegiatan eksklusif itu. Oh gitu. Iya. Tapi yang lainnya tuh bersemangat karena melihat video besar yang mereka itu gerakan di situ, ada contoh gurunya juga mengikuti kegiatan di situ. Tapi anaknya Juga mau hanya melihat aja. Terus itu menjadi kendala sering. Iya. Sebetulnya apa sih kalau anak TK ya, Bu Sri di anak TK ya, sebetulnya yang ideal itu yang seperti apa sih menurut Ibu Sri? Banyak gerak, mungkin dia suka lari, bahkan diarahkan lagu dan senang. Jadi waktu nanti tampil ada kegiatan lomba di mana di Bangkalan, di kabupaten, di provinsi bisa mengikuti. Gerakan itu kan bikin bangga sekolah dan orang tua. Jadi harusnya menjadi anak yang aktif, tapi justru punya masalah anaknya nggak aktif. Iya. Terus ini dari itu kan menjadi masalah Bu Sri gitu. Iya. Kira-kira dari Bu Sri itu sudah ada tindakan belum? Sudah Bu. Tindakannya ya? Saya ajak komunikasi, kemudian dengan pendekatan, dialog dengan anak tersebut. Mungkin dari aksi di rumah anak itu, gitu ya. Anaknya selalu dibiarkan, maksudnya dimanja. Jadi kan ini nggak boleh, itu nggak boleh. Karena akhirnya menghambat perkembangan anak. Gitu. Terus dari kegiatan itu Bu Sri sudah ada belum? Ada hal yang Bu Sri lakukan untuk menangani itu belum? Ada belum? Sudah. Ya, apa kayak ini? Yang pertama, saya dengan kegiatannya dengan pertama kita ajak anak ke toko dulu, kemudian kita dengan lagu, dengan nyanyi, kemudian kita sudah mendekatkan orang tua. Nanti mudah-mudahan orang tua itu mengerti apa yang kita sampaikan. Karena kadang kan ada orang tua yang sibuk benar nggak mau tahu anaknya jadi sekolah seperti itu, nggak ada perhatian di rumah. Makanya kami di grup paguyuban itu kita kirim video untuk bermasalah itu supaya anak latihan juga di rumah. Kan sekolahnya berapa jam aja? Ya, otomatis di sekolah kan terbatas waktunya. Jadi sebetulnya sudah ada ya tindakan Bu Sri itu yang Bu Sri atasi untuk masalah itu. Iya. Tapi ada hasilnya belum? Sebagian besar sudah Bu. Cuman hanya satu anak, dua anak aja yang belum. Kalau masih ada yang belum ya, Iya. itu belum bisa terlihat jelas ya, masih anak itu tetap masih terus kira-kira dari dua tindakan itu kan belum berhasil deh. Iya. Ada rencana sering pengen melakukan tindakan lain lagi agar ada sedikit perubahan. Ada Apa? rencananya? Anak itu kita mungkin diajak bermain dulu lah. Saya akan melihat kompetisi anak itu gimana, apakah memang dia benar-benar suka dengan kegiatan tersebut, atau memang belum hafal, atau memang dia malu seperti itu. Nah, untuk memotivasi, saya jadi mengajak teman yang mungkin di depan, jadi supaya dia tetap termotivasi untuk melanjutkan, ikut mengikuti seperti itu. Jadi tidak sendiri, tiga orang, tiga anak, empat anak itu baru kami ajak di depan untuk memimpin di depan. Jadi dia ngomong kenapa wajib bisa, aku nggak bisa. Masa aku nggak mau, kan dia seperti itu. Itu benar. Jadi Bu Sri sudah punya anak-anak ya, kira-kira nanti kalau dari dua kegiatan yang Bu Sri lakukan nggak berhasil, berarti Bu Sri punya planning ketiga. Iya. Tidaknya yang ada harapannya nanti. Oke. Terus kira-kira apa itu mau sampean? Setiap kegiatannya kan setiap hari Sabtu. Nah itu setiap hari Sabtu itu atau minggu sekali itu anak itu biar ada kemajuannya untuk ikut-ikutan dulu lah. Nggak masalah, dia sama gerakan itu nggak masalah. Yang penting dia mau berani dulu
tinggal Putri actionnya. Nah, itu lebih besar lagi Bu. Itu apa harus intensitas kegiatannya itu lebih di Gini, itu kan tinggal actionnya, jadi memang perlu Putri nanti actionnya. Nah, terus dari rencana itu kira-kira komitmen apa yang akan Putri lakukan agar apa yang jadi permasalahan Putri itu bisa teratasi? mungkin akan saya ulang-ulang lagi kegiatan itu lebih sering dilakukan supaya anak itu berani mungkin lakukan di halaman, bukan kita hanya senang tidak hanya satu minggu sekali, mungkin tiap hari Selasa, Rabu, Kamis. Nah Jumatan kita mungkin ada kegiatan lain membersihkan lingkungan sekolah, dan hari Sabtu kita jalan-jalan, ada jalan keluar seperti itu. Jadi Putri pengen komitmennya bisa rutin ya. Jadi anak itu nggak malu atau cepat apa Bu gerakan lagu atau senangnya itu seperti itu. Itu sih apa yang Putri itu lakukan itu sudah bagus. Jadi sesuatu itu kalau dilakukan secara rutin otomatis akan tersimpan di memori itu dengan bagus. Oke. Kemudian kalau Putri punya rencana seperti itu, kira-kira siapa saja yang nanti Putri akan libat? Jelas teman sejarah, wali murid, anak sendiri. Jadi kan temannya bisa mungkin ke depan kan aku mau seperti dia, bagus loh seperti itu, memotivasi anak yang tidak mau sama sekali tadi. Kemudian wali murid sudah itu, Jadi sudah ada gambaran pasti ya siapa yang dilibatkan, komitmen apa, aksinya apa nanti. Ini sudah kayaknya sudah agak sedikit gimana? Bersama sudah bercerita ini perasaannya gitu ya Pak? saya sudah gaduh. Oh, sudah ada ya? Solusi yang tadinya saya itu kegiatan bulan kalau satu minggu sekali, terus selebihnya nanti jadi sekarang sekali. Nah itu gambar yang saya terima dari percakapan kita ini. Jadi dari percakapan ini sampai sudah punya gambaran, sudah punya komitmen, sudah punya siapa saja yang kira-kira nanti. Terus tujuannya apa nanti, harapannya ke depannya? Harapan ke depan ketika anak itu tampil atau lomba atau apapun bersiap. Oke, bagus sekali Bu Sri. Apa yang sampai ungkapkan semoga bisa terlaksana dengan baik. Amin. Apa yang menjadi harapannya juga bisa terwujud. Jadi permasalahan yang Bu Sri hadapi bisa terurai. Ada lagi Bu Sri yang mau disampaikan? Sudah ada jawaban solusi dari permasalahan saya, kemudian sudah ada tindakan selanjutnya seperti apa. Oke, itu sudah lega ya. Jadi saya sudah tidak khawatir lagi dengan anak yang tidak mengikuti. Kalau begitu, wes lega menemukan solusi, sampai nggak ada cerita-cerita lagi sudah. Ini sudah cukup. Karena saya ada kegiatan yang lain. Kalau memang mau bercerita, monggo silakan cerita lagi. Kalau enggak, saya mohon waktunya karena saya ada kegiatan. Terima kasih. Terima kasih. Telah membantu saya. Nanti jika ada permasalahan lagi, silakan nanti untuk datang kembali. Saya akan tanya lagi bagaimana hasil yang sudah reaksi. Terima kasih ya. Sama-sama Bu Sri. Baik Bu Bi, Ibu sudah selesai melakukan kegiatan coaching hari ini. Sekarang sebelum kita akhiri ya Bu, Ya, ya. ada Oke, siap. dari kegiatan tadi. Siap ya Bu ya. Nah, jadi dari kegiatan coaching tadi, kira-kira menurut Ibu itu apakah kompetensi atau indikator yang Ibu inginkan itu sudah tercapai Bu? Kegiatan tadi ya. Iya. Kalau perasaan saya sih kayaknya sudah, walaupun mungkin standarnya nggak tahu sih, tapi menurut saya pribadi, Iya. saya selaku coach pada coaching itu sudah, kompetensinya sudah saya lakukan sesuai alur yang ada. Hanya saja
pandangan itu mestinya beda. Kalau menurut pribadi saya sudah merasa ya. Iya, oke Bu. Menurut Ibu nih, yang menurut Ibu yakin kalau sudah sesuai nih, itu di bagian mana Bu? Coba. Di bagian Bu Srinya tadi sebagai coachnya tadi bisa menyampaikan langkah selanjutnya, langkah tindakan. Jadi bisa dia menyampaikan apa yang bisa dia lakukan untuk memecahkan solusinya dia sendiri. Jadi dia punya tindakan yang bisa dia lakukan tanpa saya harus nuntun, tapi dia bisa memunculkan idenya sendiri. Itu yang poin yang dimana saya menganggap seorang coach itu berhasil di situ, bisa membuat dia membangunkan ide, menemukan potensinya ya Bu ya. Saya setuju dengan Ibu. Jadi apa yang sudah Ibu sampaikan tadi bahwa Ibu sudah mencapai kompetensi atau indikator yang Ibu inginkan, yakni dalam hal mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu ya Bu. Nah, iya, penilaian saya sama. Oleh karena itu, saya boleh menyampaikan hasil pengamatan saya terhadap Ibu hari ini. Sampaikan saja. Nah, kita kan bukan aja, jadi perasaan saya belum tentu sama dengan perasaan Ibu. Monggo sampaikan. Baik Bu. Jadi ini ya Bu catatan saya. Jadi secara keseluruhan Bu, saya mengamati kegiatan coaching yang Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan alur Tirta. Nah, di mana Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan standar, sehingga Bu Sri atau coach Ibu itu dapat menemukan solusi dari permasalahan ya. Jadi mungkin sudah berhasil menggali potensi baiknya Bu Sri sehingga Bu Sri dapat mengatasi permasalahan sendiri. Kemudian di sini hal-hal yang mungkin bisa dikembangkan itu, jadi dalam hal pertanyaan berbobot Ibu sudah sangat baik, apalagi dalam presence ya. Jadi dalam presence saya akui Ibu sudah sangat baik. Terbukti Ibu sudah meninggalkan kegiatan Ibu, jadi Ibu fokus dengan kegiatan coaching tersebut. Kemudian Ibu juga mendengarkan dengan baik kepada Bu Sri. Hanya saja mungkin ketika kita menanyakan pertanyaan kepada coaching, itu kita berikan jeda waktu coaching untuk dapat berpikir, atau mungkin kita berikan jeda waktu untuk kita menyusun pertanyaan-pertanyaan yang memang dapat memancing coach untuk mengungkapkan ide-ide atau potensi-potensi yang ada dalam diri coach itu. Seperti itu Bu. Garis besar Ibu sudah sangat baik. Kemudian bagaimana pendapat Ibu, menurut Ibu dari apa yang saya sampaikan ini? Apakah Ibu setuju atau mungkin? Kalau menurut saya sih, ya seperti itu sih tadi yang saya lakukan, jadi setuju saja. Karena memang tadi saya tidak begitu memberi waktu agak panjang kepada coach untuk menyampaikan lebih banyak lagi. Mungkin kalau saya tadi memberikan waktu yang lebih, otomatis dia akan punya banyak ide lagi yang bisa dia angkat. Makanya iya benar sekali Bu Yin. Nah, selanjutnya Bu, ini rencana selanjutnya yang akan dilakukan? Rencana saya, karena saya harapannya kan menjadi seorang coach yang baik, yang setidaknya dari catatan itu menjadi referensi bagi saya. Ketika nanti saya menjadi coach, akan menjadi coach yang lebih baik sesuai apa kriteria yang harus dilaksanakan menjadi seorang coach. Harapannya saya menjadi coach yang lebih baik yang bisa memfasilitasi coach. Bagus sekali Bu. Kemudian Bu, kira-kira dari rencana Ibu yang Ibu sampaikan tadi, siapa yang akan Ibu libatkan? Banyak hal. Biasanya yang menjadi coach otomatis teman-teman kita. Kemudian saya tentunya akan pada kepala sekolah yang berwenang di sekolah, itu saja. Karena yang menjadi coach dan coaching tentunya teman-teman, dan kepala sekolah akan memberikan apa yang menjadi gambaran lah,
dan kepala sekolah. Nah, ini catatan ini akan saya berikan ke Ibu. Nanti silakan Ibu gunakan sebagai bahan tindak lanjut ya Bu ya. Oke, terima kasih. Ya. Bu Linda sudah menyempatkan waktunya untuk mendampingi saya menjadi supervisor, sehingga apa yang saya lakukan pada coaching saya bisa terarah, terukur dengan baik. Ya, Bu, kasih waktunya. Nanti lain waktu jika saya masih berjalan lagi, saya minta waktu juga untuk bisa menjadi supervisor lagi, sehingga apa yang saya dapatkan hari ini harapannya bisa nanti ketika berikutnya saya menjadi coach yang berikut. Yang terakhir jadi Bu, satu lagi. Kira-kira apa sih yang Ibu dapatkan, Bu Linda dapatkan dari proses supervisi hari ini Bu? Tentunya kalau yang didapatkan itu saya merasa lega karena saya bisa menempatkan diri sebagai coach yang baik untuk coach saya, sehingga seorang coach bisa merasa lega dengan permasalahannya, menuntaskan permasalahan. Ya, terima kasih Bu Bin sudah mempercayakan saya sebagai supervisor bagi kegiatan coaching Ibu. Saya juga mohon maaf Bu apabila mungkin ada kurang-kurangnya di sini. Semoga Ibu kedepannya bisa menjadi coach yang berbaik dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih waktunya sudah disempatkan. Kayaknya saya sudah merasa lega, sudah apa yang saya harapkan sudah bisa terlaksana. Mungkin lain waktu saya minta waktunya. Terima kasih. Saya pamit dulu. Terima kasih. Alhamdulillah Bu, hari ini saya baik. Terima kasih Bu. Tumben Bu Linda datang ke sini ada perlu apa ya? Jadi gini Bu, hari ini saya akan ada kegiatan coaching. Saya meminta kesediaan waktu Ibu untuk dapat menjadi supervisor dalam kegiatan coaching yang akan saya lakukan. Apakah Ibu bersedia? Alhamdulillah ini waktunya longgar, bisa. Iya, terima kasih Bu. Untuk menjadi coach yang baik tentu memenuhi tiga kriteria, tiga kompetensi. Yang pertama sebagai presensi atau kehadiran yang penuh. Yang kedua mendengar pendengaran yang baik. Yang ketiga memberikan pertanyaan berbobot. Apakah Ibu yang mana yang kompetensi yang akan Ibu kembangkan? Jadi dari tiga kompetensi tadi, saya ingin mengembangkan kompetensi saya dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot itu. Bagian mana yang Ibu inginkan saya ambil? Ya, jadi saya nanti ingin meminta Ibu untuk dapat mengamati kegiatan coaching saya itu apakah sudah sesuai dengan alur kita, dengan saya menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya Bu. Oke. Apa harapan Ibu dari kegiatan seperti ini? Iya Bu, jadi harapan saya nantinya dengan kegiatan supervisi ini saya akan bisa menjadi coach yang baik bagi coach saya, sehingga pertanyaan-pertanyaan berbobot yang akan saya sampaikan nanti akan dapat menyelesaikan permasalahan dari coach saya Bu, sehingga tujuan dari kegiatan coaching itu dapat tercapai Bu, seperti itu. Silakan Ibu untuk melakukan kegiatan coaching bersama Ibu. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum Bu Linda. Salam Bu Dinasi. Bagaimana kabarnya Bu hari ini Bu? Alhamdulillah kabar hari ini sedikit setengah-setengah. Ada bahagia, ada susah. Setengah-setengah Bu? Iya. Kenapa ini Bu? Nah karena hal itu saya datang ke hari ini. Saya ingin cerita
menyampaikan apa yang menjadi masalah hari ini. Ada waktu kuliah? Alhamdulillah ada Bu, hari ini saya tidak ada kegiatan. Jadi, Alhamdulillah. silakan Cerita ya. Ini Linda, saya ini kesini mau bercerita tentang yang saya alami di kelas. Apa itu Bu, yang Ibu alami? Kelas itu dari 31 anak, Ya. ada 2 anak yang sampai hari ini belum bisa membaca. Masalah yang sangat menurut saya ya sedikit berat sih sebetulnya, karena sampai hari ini saya di kelas ini anak itu belum bisa baca. Makanya hari ini saya ingin bercerita. Nah, situ masalah saya hari ini. Iya. Dari apa yang Ibu sampaikan, Ibu katakan bahwa masalah begitu berat gitu ya. Maksud berat di sini itu apa Bu? Boleh diceritakan? Maksudnya gini, kalau sudah kelas tinggi kan harapan kita sudah anak itu sudah lancar gitu, karena sudah tuntutannya anak itu sudah lancar membaca dan menulisnya sehingga menghadapi soal-soal yang panjang nantinya di kelas 6 dia bisa menyelesaikan. Kalau modal utamanya dia saja membaca tidak bisa, kira-kira kan apa yang dia kerjakan nanti di soal pasti tidak sesuai dengan soalnya, otomatis kan seperti itu. Iya. Saya paham sekali kondisi tersebut. Nah, jadi gini Bu, dari pertemuan kita ini kira-kira apa sih apa ya Bu ya, keinginan Ibu? Nah, dari pertemuan ini tuh apa sih keinginan Ibu seperti itu? Keinginan saya bisa mencurahkan apa yang menjadi pemikiran saya, terus saya bisa sharing tentang apa yang sudah saya lakukan ini kira-kira pas atau enggak menurut Linda gitu. Kalau memang sudah pas, akan kami terapkan lagi supaya nanti ada perubahan baik untuk anak saya. Jadi harapannya di situ. Ya, baik. Jadi gini Bu, sebelumnya saya ingin mengajukan pertanyaan ya buat Ibu. Jadi pertanyaan terbuka aja ini. Jadi tentang anak yang sudah kelas 6 tapi belum bisa membaca. Apakah anak tersebut sudah bisa mengenal huruf Bu? Sebetulnya sudah. Ketika mengenal bisa, Ya. tapi kalau sudah dalam bentuk kalimat panjang, Iya. sudah beda lagi ya. Jadi sebetulnya anak itu sudah, cuma ketika sudah dalam bentuk cerita atau kalimat panjang, kesusahan dia. Kalau untuk kata Bu, merangkai kata sudah bisa atau belum? Belum. Oh, belum juga. Huruf sudah mengenal, kemudian merangkai kata belum, apalagi ke kalimat. Iya, itu jadi masalahnya saya di situ. Iya Bu. Sebelumnya saya mau bertanya sama Bu Bin, apakah Bu Bin sudah pernah menganalisis kira-kira faktor apa yang menyebabkan anak ini kok sampai kelas 6 ini belum bisa membaca Bu? Apakah sudah pernah? Sebetulnya sih sudah. Hal itu sudah saya lakukan. Kenapa sih di antara 31 anak ini 2 anak itu saja yang nggak bisa gitu. Dan kenapa harus dinaikkan? Yang perhatikan, yang saya jadi perhatian saya pertama yang sudah saya lakukan itu sebetulnya saya sudah tanya ke guru kelas 5 sebelum dia naik ke kelas 6 kemarin. Saya tanya anak yang masih kurang dan perlu bimbingan khusus itu yang mana? Itu yang pertama. Kemudian setelah saya tahu anaknya, saya cross check ke keluarganya. Seperti apa kos keluarganya? Ada riwayat apa? Terus dari itu saya tahu juga ternyata kakaknya dulu seperti itu. Jadi ada kakaknya juga seperti itu dulu. Kemudian di lingkungannya ternyata seperti itu. Jadi itu hal-hal yang mempengaruhi dia. Termasuk karena kayaknya anak ini ya karena mungkin bawaannya, karena kakaknya juga seperti itu dulu. Jadi anak itu seperti itu. Berarti bisa jadi karena memang faktor dari keturunan Ibu, bisa jadi pengaruh juga dari lingkungan, atau mungkin bisa jadi karena perhatian orang tuanya yang kurang gitu. Iya, karena orang tuanya adalah karyawan pabrik, jadi otomatis perhatian ke anak waktu orang tuanya kan lebih banyak di perusahaan ya.
Jadi perhatian anaknya sepertinya memang kayaknya kurang. Iya, iya, iya. Nah, jadi apa yang sudah Ibu lakukan itu sudah sangat baik. Jadi Ibu sudah menganalisis faktor-faktor penyebab dari anak ini kenapa tidak bisa membaca, belum bisa membaca sampai di kelas 6. Nah, kemudian apa ya Bu, kriteria yang seperti apa sih yang ingin Ibu capai dari anak tersebut gitu Bu? Kalau kriteria sebetulnya kalau seperti anak ini saya itu nggak berharap lebih ya. Yang jelas hanya dia sebelum lulus harapan saya itu dia bisa membaca minimal dia bisa membaca dalam satu kalimat panjang dengan baik. Kalau untuk pemahaman kita nggak bisa ya memaksakan anak untuk memahami sesuatu karena itu tingkat EQ tergantung EQ-nya. Cuman kalau kompetensi dasarnya itu hanya pinginnya saya anak itu sanggup membaca, bisa membaca dalam satu kalimat panjang itu saja. Sebenarnya itu paham saya. Karena memang untuk kelas 6 kalau kita mengatasi permasalahan anak yang sama sekali tidak bisa membaca kata, ya itu memang sesuatu yang susah ya, ya Bu, apalagi nanti pas ujian. Nah, jadi saya ingin bertanya, Ibu kan sudah melakukan analisis, kemudian apakah Ibu sudah melakukan strategi sebelumnya? Sudah. Tentunya karena itu sudah informasi dari kelas 5 ya, otomatis saya sudah persiapan menghadapi dua anak yang ini, istimewa ini. Bukan kurang ya, menurut bahasanya harus menyebutnya anak istimewa. Saya harus memberi perhatian khusus. Yang pertama, perhatian khusus memang. Yang pertama, saya harus menyediakan waktu lebih agar dia setelah anak-anak pulang, saya sempatkan waktu untuk melatih membaca. Itu. Selain itu, yang pertama itu, yang kedua, kadang saya meminta temannya untuk melatih. Temannya sendiri secara bergantian untuk menemani dia belajar membaca. Dua kegiatan yang sudah saya lakukan untuk menindaklanjuti masalah ini. Jadi strategi yang sudah Ibu lakukan seperti itu. Ya. Nah, sekarang kira itu sudah, kalau menurut saya Bu, itu sudah strategi yang sangat bagus. Jadi sudah menerapkan perhatian penuh terhadap anak ini karena memang dalam segi kemampuan anak ini berbeda dengan zaman yang lain. Jadi Ibu juga sudah melakukan analisis diagnosis pastinya. Otomatis pembelajaran yang dilakukan sudah sesuai kemampuannya lah. Nah, kemudian beberapa strategi sudah Ibu lakukan. Apakah ada rencana lain yang akan Ibu lakukan untuk anak ini, untuk mengatasi masalah anak ini kira-kira? Kayaknya kalau dua ini memang nggak berhasil, walaupun ada sih perubahan tapi sedikit sekali. Karena kita menghadapi kelas 6 ujian, kayaknya saya memang harus memunculkan satu lagi. Menurut saya, harapan saya ini akan lebih baik. Nah, ini saya akan mendatangi langsung orang tuanya. Saya mendatangi orang tuanya, kerjasama dengan orang tuanya, bagaimana dia berbagi waktu agar bisa mendampingi anaknya di rumah belajar. Itu yang harapan saya sih. Dari dua yang sudah saya lakukan, harapan yang pertama, yang ketiga ini yang belum. Jadi rencana saya itu mendatangi orang tuanya, kemudian dukungan dari orang tuanya agar ada dukungan dari rumah, tidak hanya di sekolah. Jadi dua-duanya bisa simultan dari rumah dan sekolah. Bagus sekali Bu. Jadi saya setuju sekali. Jadi memang Bu, pendidikan yang kita berikan kepada anak itu bukan hanya sebatas dari sekolah saja, antara guru dengan murid saja, tetapi juga orang tua dengan anak. Karena waktu orang tua dengan anak
itu lebih lama daripada waktu Ya, gurunya ya. dengan murid Ya, saat di rumah. Apalagi hubungan orang tua terhadap psikologis anak, semangat belajar anak itu sangat diperlukan. Jadi menurut saya rencana yang Ibu sampaikan itu sangat baik. Semoga saja nantinya itu bisa mengatasi permasalahan yang sekarang ini Bibin hadapi. Nah, itu saja. Amin ya Bu ya. Harapannya seperti itu. Karena memang Bu, kalau kelas 6 itu tidak bisa membaca, kita yang bingung. Iya, repot nanti. Iya, karena fokus kita kan juga materi yang akan kita sampaikan ke anak. Sedangkan kalau anak yang sudah tidak bisa membaca sama sekali nih Bu, kalau hanya tidak bisa membaca tapi tidak bisa memahami masing-masing. Jadi Iya. kalau tidak bisa membaca itu susah Bu memang. Ya, tapi rencana yang Ibu sampaikan tadi sudah sangat baik Bu, saya dukung hal tersebut. Dan komitmen apa Bu? Kalau boleh saya tanya, komitmen apa dari rencana tadi? Tentunya kan saya punya rencana, komitmennya ya itu bisa berjalan terus, berjalan berkesinambungan. Kemudian dari berkesinambungan tentunya akan membawa hasil yang maksimal. Walaupun tidak harus sesuai apa yang kita inginkan, tapi maksimal dalam ukuran mereka masing-masing. Saya bisa menjalankan apa yang menjadi rencana saya itu bisa konsisten. Berarti tadi yang Ibu Bin sampaikan bahwa yang akan Ibu lebatkan adalah orang tua Ibu. Selain orang tua, tentunya saya dukungan dari kepala sekolah. Oh iya, bagus sekali. Kemudian harapan Ibu Bin apa? Harapannya setelah ada tindakan ini, anak itu bisa berubah. Artinya punya semangat belajar bagus, kemudian bisa membaca, dan ada peningkatan yang dapat kita ukur kita ya. Itu baik sekali. Berarti yang akan Ibu libatkan dalam rencana Ibu ke depan itu selain orang tua, ada kepala sekolah juga Ya, Ibu. tentunya teman-teman mereka. Oh iya Bu. Baik Bu, jadi saya dukung sekali rencana aksi Bibin yang sangat luar biasa ini ya Bu ya. Kemudian nanti tindak lanjut kita kira-kira apa dari kegiatan hari ini Bu? Kegiatan diskusi kita hari ini. Tidak lanjutnya ya jelas saya akan menerapkan apa yang menjadi komitmen saya tadi. Kita akan menerapkan dan apa yang menjadi harapan saya bisa terwujud gitu. Melaksanakan apa yang menjadi komitmen saya. Ya, saya tunggu implementasi Bu. Ya. Nanti mungkin kita bisa ketemu lagi ya Bu untuk membicarakan masalah perkembangan dari rencana aksi Ibu. Tentunya nanti saya minta waktunya lagi untuk sharing hasil apa yang sudah saya lakukan. Iya siap Bu. Oke. Nanti kita sharingnya di kafe-kafe atau Oke, di siap. biar enak Bu, kita ngobrolnya santai gimana Bu? Siap. Ya baik Bu, terima kasih banyak Bu. Saya yang terima kasih. Jadi apa yang menjadi komitmen saya bisa tersampaikan. Nanti lain waktu saya minta waktunya bulan lagi agar saya bisa mencurahkan apa yang menjadi pikiran saya, bukan menjadi beban saya sendiri, tapi bisa sharing dengannya. Terima kasih. Itu sudah saya menjadi lega. Sepertinya sudah cukup dan saya pamit dulu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Melakukan kegiatan cek di sana dengan ibu. Nah, apakah yang dilakukan tadi sudah sesuai dengan indikator yang diharapkan? Iya Bu. Kalau menurut saya apa yang sudah saya lakukan itu sudah sesuai dengan kompetensi dan indikator yang ingin saya capai. Jadi pertanyaan-pertanyaan berbobot sudah saya ajukan kepada coach saya, sehingga coach saya menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang dihadapi Bu. Bagus Bu, saya mengerti Ibu tadi sudah melakukan kegiatan coaching bersama cek ibu. Kemudian saya mengerti kalau Ibu sudah memakai atau melakukan dengan alumni kita.
Nah, dengan menggunakan pertanyaan di Bogor, apa yang Ibu harapkan nanti akan Ibu selanjutnya setelah Ibu melakukan coaching ini, besok lagi ketika Ibu menjadi coach yang lebih handal lagi seperti apa? Iya Bu, baik Bu. Jadi harapan saya akan dapat memperbaiki kegiatan coaching saya terhadap coaching saya untuk kegiatan coaching selanjutnya nanti. Namun Bu, ada catatan saya yang harus diingat. Nanti perbedaan itu lebih baik lagi. Harus lebih banyak membangun peran-peran utamanya. Rencananya strategi selanjutnya atau kalau Ibu jadi contoh yang ada? Oh iya baik Bu. Jadi mungkin rencana selanjutnya adalah saya akan banyak menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot dari coach saya sehingga nanti coach akan terpacu untuk apa ya Bu, menggali potensi-potensi terbaiknya sehingga nantinya coach saya ini dapat menyelesaikan permasalahan dari apa yang dia alami seperti itu. Nah itu ternyata itu aja catatan dari saya. Ini Ibu bisa dipelajari. Oh iya, terima kasih Bu Sri atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam, kabar baik. Monggo Bu Sri. Ada apa Bu Sri? Mohon aku mengganggu waktunya sebentar. Oke. Saya akan melakukan coaching. Setelah Ibu menjadi supervisor saya. Oke, baik. Hari ini kebetulan saya tidak ada kegiatan, saya bersedia menjadi supervisor Ibu. Terus, kira-kira Ibu mau kegiatan di hari ini? Iya Bu. Oke. Nih, sebelum kegiatan, saya kasih tahu Ibu, kegiatan coaching itu ada 3 kompetensi. Kompetensi yang pertama yaitu present, kemudian mendengarkan dengan aktif, yang ketiga itu menanyakan dengan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira dari 3 kompetensi ini mana yang mau Ibu? Kompetensi yang ketiga, pertanyaan berbobot yang ini. Dari pertanyaan itu ya, biar bisa maksimal coachingnya. Ya. Kemudian apa yang bisa saya bantu yang Untuk kira-kira sampean dibantu apa, saya butuh apa lagi? Bisa mengamati begitu? ya, mengamati kegiatan kami untuk hari ini Bu. Mohon. Oke, baik. Nanti saya amati, saya jadi supervisor di situ, saya amati kegiatan Ibu. Kemudian dari kegiatan ini apa yang harapan Ibu? Harapan saya bisa menjadi coach yang baik untuk coach saya nanti. Oke. Jadi nanti kegiatan ini menjadi pembelajaran nih, mana yang tidak baik, mana yang baik. Nanti saya akan bikin catatan di situ, bisa menjadi refleksi sampean, kemudian sampean bisa menjadi seorang coach yang baik. Oke. Kemudian kira-kira sudah punya gambaran tentang kompetensi 3 tadi Bu? Sudah ada gambarannya? Sudah Bu. Oke, kalau Siap. gitu harapan Ibu bisa jadi baik. Nah, sekarang silakan Ibu melakukan kegiatan coaching dan saya akan menyiapkan lebar kriteria-kriteria yang bisa menjadi refleksi nanti. Oke, terima kasih. Silahkan waktunya untuk terima kasih. Monggo kami beda tempat. Assalamualaikum Bu Linda. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Sri, kabar saya hari ini alhamdulillah baik. Bagaimana dengan kabar Bu Sri hari ini? Alhamdulillah sehat, tidak kurang suatu apapun. Bagaimana kabar anak ibunya hari ini? Anak didik saya hari ini baik sekali Bu. Mereka belajar dengan menyenangkan. Hanya saja ada satu
melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Jadi padahal Bu, pada saat pembuatan kesepakatan kelas, anak ini juga saya libatkan dan ada. Akan tetapi semakin kesini malah justru anak ini semakin sering melanggar kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Nah, hari ini saya ingin mendiskusikan hal tersebut dengan Ibu. Siapa tahu saya dapat menemukan solusi atas permasalahan saya. Kira-kira permasalahan tersebut, kira-kira permasalahan apa yang Ibu hadapi? Ya, seperti tadi yang saya jelaskan Bu, bahwa saya itu punya permasalahan terhadap satu anak didik yang sering melanggar kesepakatan kelas. Mungkin kira-kira ada kendala apa lagi Bu setelah permasalahan yang tadi Ibu sampaikan? Nah, jadi kendala yang saya hadapi itu sudah banyak strategi yang saya terapkan. Hanya saja strategi tersebut tidak efektif saya rasa Bu untuk menangani permasalahan terhadap satu anak ini tadi. Ketika menerapkan strategi pembelajaran tersebut, ada tantangan apa yang Ibu hadapi? Tantangan yang saya hadapi itu yang pasti saya merasa saya itu gagal untuk menjadi seorang pendidik yang seharusnya saya itu dapat melayani seluruh siswa saya, di mana tingkatan keberhasilan tersebut saya rasa ketika murid saya itu dapat saya bina dengan baik sesuai dengan kodrat mereka, akan tetapi segala hal sudah saya lakukan. Salah satunya adalah dengan membuat kesepakatan kelas, di mana yang sama-sama kita ketahui ya Bu Sri, bahwa kesepakatan kelas itu kan dibuat secara bersama-sama, bukan aturan dari guru. Tetapi masih saja ada anak yang merasa mungkin terberatkan gitu ya Bu ya dari kesepakatan kelas, sehingga anak tersebut sering melanggar kesepakatan tersebut. Bagaimana Ibu mengatasi tantangan tersebut? Iya Bu. Jadi gini Bu, sebenarnya sudah banyak strategi yang saya lakukan. Di antaranya saya melakukan studi garis putus itu Bu. Nah, saya menanyakan alasan kepada anak tersebut, kemudian saya menanyakan bagaimana anak tersebut dapat memperbaiki kesalahan yang anak ini perbuat. Hanya saja tetap saja anak tersebut melakukan pelanggaran. Nah, mungkin nanti akan ada Bu, kira-kira solusi lain seperti itu yang bisa saya lakukan. Bagaimana rencana Ibu bisa dilaksanakan dengan baik? Saya mungkin nanti akan lebih bisa melibatkan banyak pihak Bu ya, di antaranya nanti mungkin kepala sekolah, orang tua, kemudian dari guru yang lain untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut. Atau mungkin nanti saya bisa mencari praktek baik dari internet, dari guru yang lain yang mungkin jauh dari kita ya Bu, saya bisa seperti ini. Bagaimana Bu? Ya, bagaimana Ibu obrolan kita, apakah sudah dapat solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi? Ya sudah Bu. Jadi nanti mungkin saya akan lebih melibatkan berbagai pihak untuk dapat mengatasi permasalahan yang saya hadapi. Semoga pembelajaran yang Ibu rencanakan dan permasalahan bisa diatasi dengan baik. Mungkin itu ya Bu ya. Masih ada unek nggak Bu? Ya Bu, jadi nanti saya minta tolong sama Ibu untuk dapat membantu saya untuk berkolaborasi untuk mencari solusi yang tepat bagaimana ditindak lanjut setelah saya melakukan
kita bicara. Semoga ibu dapat solusi yang terbaik dan anak-anak itu menjadi lebih baik lagi, kompetisi ibu dan berkembang. Terima kasih Bu Sri atas kegiatan hari ini. Saya sangat terbantu dalam kegiatan pada hari ini. Sama-sama ibu. Terima kasih. Bu Sri, Ya, sudah Bu. selesai coachingnya? Sudah Bu, alhamdulillah. Nah, gimana perasaannya? Sudah lega Bu. Oke, sudah lega ya, sudah tersampaikan apa yang menjadi harapannya tadi. Terus menurut Ibu kegiatan coaching tadi, Ibu sebagai coach itu, menurut Ibu penilaian Ibu sendiri, apa yang bisa dilakukan? Menurut penilaian saya sudah berhasil Bu. Oh sudah berhasil Iya. ya, udah bagus. Apa yang Ibu harapkan tadi di awal Ibu maunya menjadi seorang coach yang Ya. bisa menanyakan dengan pertanyaan yang Berbobot. Oke, itu tadi sudah bagus. Saya pun mengamatinya sudah bagus. Tapi tentunya saya sebagai supervisor juga membawa tulisan, mencatat juga apa yang Ibu lakukan. Terus di sini saya juga ada catatan. Saya pun akan menyampaikan nanti. Nah, sekarang ini Bu, menurut pengamatan saya sih, Ibu tadi memang sudah cukup bagus. Bisa menjadi pendengar yang baik, bisa present secara full, kemudian pertanyaan berbobotnya sudah muncul. Nah, tapi kalau menurut catatan saya, masih ada hal yang perlu ditingkatkan. Iya Bu. Agar nantinya di coach itu lebih baik. Bagian mana gitu toh? Nah, bagiannya adalah sampai masih bisa sebetulnya tadi banyak membuat pertanyaan yang membuat coach si sampean menyampaikan banyak ide atau gagasan sehingga dia punya banyak hal yang dia bisa terapkan kemungkinan nantinya. Jadi masih perlu kayaknya masih perlu banyak berlatih keterampilan menanya gitu ya. Walaupun tadi sudah bagus, tapi akan lebih bagus lagi kalau Bu Sri ada lebih keterampilan dalam menggali pertanyaan. Ya. Kemudian rencana selanjutnya bagaimana setelah ada kegiatan coaching? Rencana selanjutnya saya ingin lebih meningkatkan lagi kompetensi untuk menjadi coach yang lebih baik. Coach yang bagus adalah yang sesuai alur cerita ya. Tadi kita sebaliknya awal kita berarti nanti bisa seperti itu. Semoga saja bisa. Jadi apa yang menjadi harapan Bu Sri, maka kira-kira kalau itu sudah berhasil, siapa saja nanti yang Bu Sri akan libatkan? Yang terlibat nanti yang saya libatkan dari teman sejawat, kemudian kepala sekolah, itu yang saya libatkan untuk membantu saya melakukan job yang lebih baik. Semoga harapan Bu Sri menjadi coach yang baik itu membawa manfaat bagi teman-teman sejawat atau coaching ya istilahnya menjadi lebih baik. Nah, sepertinya itu yang bisa saya amati. Kemudian ini saya ada catatan Bu Sri yang bisa dijadikan bahan referensi nanti ketika sampai menjadi coach. Ini adalah catatannya, nanti bisa digunakan sebagai bahan perbaikan dari yang tadi Bu Sri lakukan. Terima kasih. Terima kasih. Waktunya memberikan kesempatan pada kami untuk melakukan coach hari ini. Semoga saja apa yang kita lakukan ini bermanfaat. Jika nanti masih ada kekurangan, silakan nanti kita berbenah dan memperbaiki lagi. Terima kasih. Monggo. Assalamualaikum.